Oke, kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yaitu rangkaian kombinasional. Nah, kita akan membagi menjadi 3 topik utama. Yang pertama, definisi rangkaian kombinasional. Yang kedua yaitu kegunaan rangkaian kombinasional. Dan yang ketiga itu aplikasi rangkaian kombinasional. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Nah, apa sih rangkaian kombinasional itu? Nah, rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung oleh kondisi input saat itu. Sehingga rangkaian ini tidak bergantung pada kondisi input setelahnya ataupun input sebelumnya. Seperti itu. Oke, berikutnya kegunaan rangkaian kombinasional. Nah, dalam kegunaannya, rangkaian kombinasional itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada encoder, yang kedua decoder, yang ketiga multiplexer, yang keempat demultiplexer, yang kelima half and full adder, yang terakhir 6 half and full subtractor. Kita akan membahasnya satu-satu ya. Yang pertama encoder. Nah, apa sih encoder itu? Encoder adalah rangkaian kombinasional yang dapat merubah informasi ke kode tertentu. Nah, salah satu ciri-cirinya encoder itu yaitu inputnya lebih banyak daripada outputnya. Nah, sehingga dari data-data yang banyak ini, kita dapat mengubah menjadi suatu kode, yaitu outputnya hanya berupa 2. Jadi lebih ke arah menyederhanakan kondisi input, dan setelah disederhanakan menjadi outputnya seperti itu. Yang kedua, decoder. Nah, yaitu decoder itu rangkaian kombinasional dapat merubah kode tertentu menjadi informasi. Nah, jadi ini kebalikannya encoder tadi ya. Kalau misalnya encoder tadi memiliki inputnya yang lebih banyak, maka di decoder ini justru outputnya lebih banyak daripada inputnya. Nah, bisa dilihat dari contoh gambar rangkaiannya, yang itu memiliki 2 input, namun outputnya menjadi 4, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada multiplexer. Nah, multiplexernya adalah rangkaian kombinasional yang fungsinya untuk memilih salah satu dari beberapa input untuk diteruskan ke satu jalur output. Nah, bisa kita lihat contoh di gambar ini kan ada 4 macam input yaitu W0, W1, dan W2 dan W3. Nah, W0 ini bernilai 00, W1 bernilai 01, dan W2 bernilai 10, dan W3 bernilai 11. Nah, jadi ada S0 sama S1. Nah, S0 sama S1, nilai dari S0 sama S1 ini akan mempengaruhi input mana yang akan dijadikan output. Contohnya misalnya S1 sama S0 00, maka outputnya mau yang W0, maka outputnya keluar ini. Sedangkan kalau misalnya S1-nya 0 dan S0-nya 1, maka outputnya itu yang W1, maka yang keluar yang ini. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada demultiplexer. Demultiplexer ini rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output. Nah, bisa dibilang inputnya itu ada satu, kemudian ada nilai S1 dan S0. Nah, jadi outputnya itu dibagi-bagi, ada yang ada Y0, ada Y1, dan Y2, dan Y3, seperti itu. Nah, berikutnya ada half adder dan full adder. Nah, half adder dulu ya. Half adder ini bukan rangkaian yang menjumlahkan dua bilangan yang masing-masing selebar 1 bit dan menghasilkan satu bilangan selebar 2 bit. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita bisa lihat dari gambar rangkaiannya ya. Inputnya A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya itu yang S0. Nah, dan carry-nya 0. Di sini bisa dibilang, jika kalau bisa di modul sebelumnya kan penjumlahan bilangan biner ya, kan hanya bisa 0 sama 1. Nah, jadi contohnya ini A0 ditambah dengan 0, maka outputnya 0, seperti itu. Dan carry-nya juga menilai 0. Nah, yang kedua ada inputnya A-nya 0, B-nya 1, berarti kan 0 ditambah 1, maka outputnya S-nya bernilai 1, sementara carry-nya tetap 0. Nah, yang berikutnya yang misalnya A-nya 1, B-nya 0, maka hasil outputnya kalau ditambahin, ya 1 ditambah 0 ya 1. Nah, namun carry-nya bernilai 0. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 0. Kenapa nggak 2? Karena kan bilangan biner hanya bisa bernilai 1 sama 0 sama 1. Nah, jadi setelah 1 tambah 1, otomatis dia nggak boleh 2 dong. Berarti dia kembali ke 0. Sementara carry-nya ditambah 1. Karena kan dia sudah melebihi batas dari 0,1 itu ya. Jadi dia menyimpan carry 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya dari tabel kebenaran, bisa dapat disederhanakan bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang full adder. Nah, full adder ini merupakan rangkaian yang menjumlahkan 3 bilangan selebar 1 bit dan menghasilkan 1 bilangan selebar 2 bit. Nah, ini sama yang kayak tadi. Contohnya ya A0, B0. Ini ada carry in ya. Nah, carry in-nya 0.
maka outputnya ya 0 juga, dan carry outnya 0. Nah, sama yang ini 0, 0, 1, maka hasilnya 1, sementara carry outnya juga 0, seperti itu. Kalau persamaannya bisa dilihat dari di bawah sini ya. Nah, berikutnya ada half subtractor dan full subtractor. Nah, ini bisa dibilang kebalikannya dari half and full adder tadi. Kalau adder tadi itu menjumlahkan, subtractor ini mengurangi. Nah, contoh kita bisa dilihat ya. Yang pertama half subtractor, yaitu rangkaian yang mengurangi dua bilangan selebar 1 bit menghasilkan sebuah bilangan selebar 2 bit. Contohnya A-nya 0, B-nya 0. Berarti 0 dikurang 0 hasilnya 0. Sementara B out-nya juga 0. Nah, sementara 0 A 0 B-nya 1, maka kalau dikurangi ya 1. Cuman dia B out-nya menyimpan 1 karena kan batasnya kan 0 dikurang 1 ya. Kalau hitungan biasa kan negatif. Sementara di sini dia tetap balik ke 1. Sementara dia tuh kayak menyimpan satunya gitu. Nah, berikutnya ada yang A-nya 1, B-nya 0 dikurangi, maka hasilnya 1 dikurang 0 ya 1. Sementara B out-nya kan tidak menyimpan apa-apa. Nah, yang terakhir itu 1 sama 1. 1 dikurang 1 ya 0, sementara BO-nya juga tidak menyimpan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada yang full subtractor. Nah, full subtractor ini adalah rangkaian yang mengurangi 3 bilangan selebar 1 bit menghasilkan sebuah bilangan selebar 2 bit. Nah, ini hampir sama tadi, cuman di sini ada B-in-nya. Nah, misalnya 0 dikurang 0 dikurang 0, ya 0, B-out-nya juga 0. Terus 0 dikurang 1, ya D-nya berarti 1 kan, sama yang tadi. Terus B out-nya dia tuh menyimpan 1, seperti itu. Ini ada contoh soal, mungkin bisa dilihat sama kalian nanti buat latihan juga, supaya lebih paham. Nah, aplikasi. Nah, di rangkaian kombinasional ini biasanya kita aplikasi itu yang biasanya ditemukan di keperluan pembuatan peralatan elektronik. Misalnya yang pertama itu ada multiplexer pada perangkat telekomunikasi, dan ada decoder yang biasa pada 7 segment. Seperti itu. Paling itu saja buat yang materi modul 1 mengenai rangkaian kombinasional. Terima kasih dan mohon maaf jika ada baik salah kata.